dalam kesempatan wawancara pada hari ini akan membahas mengenai permasalahan dan kebijakan yang ada di Kecamatan Wanerja. Sebelumnya selamat siang Ibu, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah baik, banyak baik juga. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan pertama, boleh izin untuk menjelaskan terkait profil biodata dan juga terkait dengan jenjang karir dan riwayat pendidikan Ibu? Riwayat pendidikan saya sih S1 dari Undip ya, FKM, kemudian S2 juga FKM. Untuk puskesmas ini yang puskesmas ketiga ya, sudah dipindah dimutasi di 3 puskesmas ini, kebetulan yang ketiga ya. Kalau boleh tahu yang pertamanya di mana Ibu? Yang pertama itu di Puskesmas Gandul 2, kemudian di Puskesmas Sidarja, terus ini yang ketiga di Puskesmas Wanerja 2. Dulu sebelum jadi puskesmas juga saya staff ya sama gitu, karena dulu saya itu dari penempatan dari tenaga pusat, waktu itu kan belum ada tenaga otonomi daerah, jadi memang diperbantukan dari pusat ke kanwil, provinsi, kabupaten, terus puskesmas. Mungkin Ibu untuk selanjutnya apa aja sih Ibu yang terjadi di Kecamatan Wanerja ini, kayak masalah kesehatan utama yang saat ini dihadapi masyarakat? Sebenarnya sih banyak ya masalah untuk kesehatan ya. Kan kita tahu ada istilahnya double burden ya. Bisa sampai ada penyakit menular yang belum terselesaikan, timbul masalah penyakit tidak menular kan, untuk saat ini yang menjadi tren ya. Penyakit menular kayak DBD, kemudian TBC, mungkin yang penyakit menular lainnya belum, HIV ya, itu masih menjadi masalah, tapi timbul masalah yang karena memang pola hidup ya. Perilaku masyarakat itu yang sekarang itu KTM ini juga meningkat ya, kasus-kasus diabetes, hipertensi ya, kemudian ada jantung, stroke itu juga menjadi masalah. Tapi untuk saat ini kita memang banyak fokus ya, semuanya sih menjadi target untuk penyelesaian, tapi ada beberapa yang menjadi fokus untuk penanganan saat ini di Kabupaten Cilacap dan semua kecamatan juga, itu penanganan untuk TBC ya, eliminasi TBC yang nanti ditargetkan di tahun 2030. Harapannya untuk kasus TBC itu menurun lah ya, tidak ada gitu. Ini sedang gencar kita lakukan upaya-upaya untuk menurunkan angka penyakit TBC itu. Salah satu ya kegiatan yang sudah kita laksanakan ya bersama-sama dengan lintas sektor, bukan hanya puskesmas, karena ini TBC juga sudah menjadi istilahnya tugas kita bersama ya, dengan lintas sektor termasuk kecamatan, kemudian sekolah, PKK ya, dari dinas instansi lain itu gencar untuk mencari, menemukan, ada istilahnya tos TB mbaknya ya, ada kan tos TB, temukan, obati sampai sembuh gitu. Jadi kita berupaya melakukan screening, mencari kasus-kasus TBC melalui screening TBC di semua kegiatan, baik yang ada pelayanan di dalam gedung maupun di luar gedung, pelayanan di rumah jalan. Kita screening pasien-pasien yang masuk ke puskesmas yang berobat, kita screening, itu ada beberapa pertanyaan yang mengarah untuk menemukan suspek itu terduga masyarakat yang mempunyai gejala klinis ke TBC. Kita screening, nanti kalau memang itu mengarah ke gejala klinis, nanti kita berikan outsputum untuk diambil dahaknya yang nanti akan dijadikan spesimen untuk diperiksa dengan TCM, istilahnya TCM. Pernah dengar nggak? Pernah dengar, cuma belum tahu panjangannya apa dulu. Tes cepat molekuler, jadi itu sputum itu nanti dahak pagi sama dahak, ada 2 lah ya dahak yang diperiksa, itu nanti kita periksakan di Wanerja 1, karena memang belum semua puskesmas memiliki alat tersebut. Jadi sputum terduga TBC yang tadi dari hasil screening di rawat jalan, kadang ke posyandu, ke sekolah. Jadi masyarakat yang memiliki gejala 2 minggu batuk tidak sembuh-sembuh, kemudian ada penurunan berat badan, demam, itu terus balita-balita yang stunting ya, yang tinggi badannya mungkin sakit, gizi buruk, itu kita tes ya. Kalau untuk balita itu biasanya dengan tes mata, beda dengan kalau yang dewasa dengan TCM itu nanti kita periksa, dikirim ke laboratorium Puskesmas Wanerja 1, karena yang terdekat itu ada beberapa puskesmas yang memiliki per distrik 1 puskesmas, jadi kita kirim ke yang terdekat. Itu nanti kalau sudah diperiksa kan ada hasilnya, nanti dikirim kembali ke kita. Dari hasil TCM yang positif, nanti kita teruskan dengan ada pengobatan gitu, pengobatan selama 6 bulan.
Iya, gratis. Harapannya dengan kita menemukan pasien-pasien TBC yang positif itu nanti untuk mengurangi penularan gitu. Jadi karena kasus TBC ini, ya TBC ini kan cukup menular. Kalau tidak kita temukan itu justru nanti akan menular ke masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Makanya harus kita cari semuanya yang positif, kita obati sampai sembuh. Harapannya kan nanti jadi di masyarakat tidak ada lagi sumber penularan. Semuanya diobati sampai sembuh, tidak ada yang sakit TBC itu. Harapannya nanti eliminasi TBC seperti itu. Tapi kan ibu kadang ada yang nggak mau diperiksa karena Nah itu ada beberapa kendala ya, karena dalam kegiatan ini percepatan penanganan eliminasi TBC ini juga banyak kendala ya, karena tidak semua masyarakat ya mau di screening, terus mau untuk mengeluarkan dahak, mengirimkan dahak. Kadang yang sudah istilahnya kita screening masuk dalam sesuai terduga, mereka aja kadang tidak mau balik. Itu kita ada dibantu dengan kader MSI. Jadi kita itu memang harus bekerjasama dengan jaringan jejaring. Kita bekerjasama dengan klinik swasta, dengan dokter praktek, perawat praktek, kemudian dengan kader-kader yang bukan hanya kader MSI, tapi kader yang ada di masyarakat, kader posyandu juga kita bantuan kan untuk kalau MSI itu yang nanti akan membantu mengambilkan yang orang-orang tidak mau mengirimkan kembali pos foto. Nanti dari kader MSI akan menjemput, kadang seperti itu. Nah itu yang menjadi kendala seperti itu, kadang sudah jadi terduga tapi nggak mau mengirim. Iya, terus kadang sudah merasa sehat masyarakat ya, mungkin kesadaran dari masyarakatnya juga. Kemudian petugasnya juga harus sabar juga ya, kadang ada yang sudah masyarakat itu nggak mau dibuka pintunya karena merasa mungkin itu penyakit apa ya, tabu ya. Lah ya itu penyakit tabu kalau batuk kayak gitu, batuk yang TBC ini. Kadang ada yang sudah kita datangi nggak mau bukan pintu. Kita mau ambil pos foto dahak itu masyarakat nggak mau buka yang seperti itu karena merasa mungkin TBC ini penyakit yang memalukan gitu mungkin ya seperti itu ya. Lebih takut dikucilkan. Iya itu, makanya ini kerjasama dengan jejaring, dengan kader, dengan bidan desa itu perlu sekali ya, karena program itu kan ada petugas khusus yang ngurus ini kan juga tidak bisa bekerja sendiri itu. Terus kita juga ada upaya untuk investigasi kontak di sekitar yang ada kasus positif, nanti kita telusur itu upaya itu. Kita memang harus apa ya, sabar, ulet juga ya, karena masyarakat tidak semua masyarakat yang itu terus mau mengirimkan, ada juga yang susah. Terus kadang yang dikeluarkan itu bukan dahak tapi air liur. Kalau air liur yang diperiksa itu nggak akan terlihat hasilnya, biasanya negatif palsu itu. Makanya kita juga ada upaya untuk edukasi ya, penyuluhan apa sih itu TBC, bagaimana pencegahannya, bagaimana mengeluarkan dahak yang sudah terduga. Caranya mengeluarkan dahak itu kan ada cara-caranya dengan minum teh hangat, ada obat ekspektoral untuk mengeluarkan dahak juga itu. Mungkin ibu kayak kan ya harus ada pendekatan yang penyuluhan. Itu biasanya mungkin sebulan sekali kah atau gimana? Iya, kita itu ada petugas khusus ya TBC, juga ada promosi kesehatan ya. Juga kita biasanya lewat di posyandu, di ibu posyandu, kemudian di pertemuan pengajian atau ada pertemuan lintas sektor. Biasanya kita juga ada lintas sektor, kemudian di sekolah ada kegiatan CKG, kita sambil memberikan edukasi penjelasan tentang TBC. Kemudian kadang dari desa juga, desa mengundang kita sebagai narasumber, memang sengaja dari desa itu mengundang untuk petugas sebagai narasumber penyuluhan. Itu banyak sekali sih, kita buat flyer untuk dipromosikan ke masyarakat lewat media sosial kan. Kan medsos itu banyak media sosial, ada IG, ada Facebook, ada website, ada WA ya, ke arah media sosial yang biasa kita pakai itu. Mbak. Mungkin ibu selain tantangannya ya ada yang nggak mau di tes dahak itu, apa mungkin tantangan yang lainnya ada lagi ibu? Tantangan yang lainnya ya sapras, kadang ya mungkin pos putung, tapi alhamdulillah ini ada CSR, bantuan dari Basnas ya, karena untuk bisa mengambil sputum atau dahak itu kan harus ada wadahnya, dan itu wadahnya kadang nggak bisa kayak gitu. Terus kadang alat yang ada di Wonderca itu untuk tes itu TCM kadang juga error, itu juga menjadi kendala juga ya itu. Karena itu kemudian ya itu untuk kerjasama itu dari lintas sektor itu memang kita harus istilahnya lebih proaktif juga ya untuk menggandeng jejaring jaringan gitu agar link untuk pencarian itu terduga TBC-nya itu lebih luas gitu, karena kita tidak bisa menjangkau ke seluruh itu ya, ke seluruh
bagian yang ada di wilayah Pangkal Jaya 2 ini. Itu yang agak susah itu yaitu kalau ada masyarakat sudah dimotivasi untuk mengeluarkan sekutu, tidak mau mengirimkan kembali gitu kan, itu yang juga menjadi kendala juga itu kita kerja sama. Terus untuk pengiriman BCM juga kita dengan kantor pos itu untuk pengiriman terkadang ya alhamdulillah sih selama ini ya kadang agak telat kayak gitu, tapi alhamdulillah sih lancar sih sampai saat ini. Kalau boleh tahu Ibu, kalau untuk tes dahaknya sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Bergantung, sebenarnya sih 1 hari kayaknya sudah bisa ada hasilnya. Itu juga tergantung antrian, karena kan yang mengirim ke Warna Jasa itu bukan hanya Puskesmas ini, ada di sekitar daerah Luhur yang mungkin semakin banyak antrian, yang mungkin semakin lama gitu. Yang penting alatnya itu kan ada kayak cartridge, ya mungkin ada alat khusus itu. Kalau misalnya kalau nggak error ya biasanya cepat sih gitu. Yang penting alatnya oke, tidak rusak, terus perangkat lainnya ya itu juga tersedia, itu ya insya Allah bisa cepat sih. Ya meskipun antri ya bisa lebih cepat, itu yang kadang menjadi kendala juga. Kalau pas rusak ya sudah antriannya banyak, rusak gitu. Tapi biasanya Ibu kalau udah rusak itu udah ada langsung penggantinya apa harus nunggu? Kemarin itu sih sempat agak, tapi sudah diperbaiki lagi, sudah lancar lagi. Itu kan ranahnya dinas kesehatan. Iya, kita kan hanya mengirim, itu yang operasional untuk perbaikan dan sebagainya kan dari dinas. Istilahnya puskesmas hanya ketempatan alatnya gitu. Mungkin Ibu kayak kan kebanyakan di sini terkena TBC. Mungkin faktor yang banyak itu orang-orangnya itu dari perilakunya kah atau apa nih? Ya faktornya sih cukup banyak sih ya kalau TBC ya, dari perilakunya tidak istilahnya tidak menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat, lingkungan ya, karena kuman TBC ini kan suka sekali dengan kondisi yang lembab, kurang pencahayaan, ventilasinya tidak sirkulasinya kurang, sirkulasi udara kurang, cahaya matahari, kemudian mungkin lembab lantainya masih tanah, itu faktor ekonomi juga mempengaruhi juga ya, faktor perilaku pengetahuan ya, yang kurang pengetahuannya ya, masyarakat yang ekonominya kurang ya, akhirnya kan lembab, terus tidak tahu bagaimana cara penularan, padahal itu bukan, kadang masyarakat tahunya itu penyakit turunan ya, padahal bukan, itu memang banyak kan dalam satu rumah, dikiranya turunan itu justru dari alat-alat minum makan yang dipakai bareng, kemudian cara etika berdahak, padahal dari percikan kita berbicara sih turunan, nah itu kan karena dari pengetahuannya yang kurang, kemudian ekonomi ya, rumahnya tidak bisa plester, kemudian nggak ada jendela ya, itu terus kondisi ekonominya, asupan gizinya kurang, akhirnya kan mudah sekali karena terpapar dengan penyakit, karena kondisinya tidak fit, kuman mudah sekali kan untuk timbul penyakit kan ada faktor ya, ada informan, host, agent, ada penyebabnya, ada lingkungannya, ada yang pendorongnya itu, jadi memang banyak faktor di luar itu. Makanya ada upaya yang namanya RTLH, pemberian bantuan rumah RT, LH, rumah tangga layak huni. Jadi untuk para penderita yang di rumah itu ada penderita TBC, rumahnya belum layak huni, belum memenuhi standar kesehatan, itu ada diberikan bantuan, itu biasanya ada dari CSR Bank, BUMN, dari Basnas, itu dari Korpri, itu biasanya memberikan bantuan stimulan uang untuk memperbaiki rumah dari lantainya, mungkin yang kemarin jendelanya dikasih jendela, gitu. Mungkin yang atapnya masih lumbe dipakai genteng, gitu. Itu selama ini ada itu dari bantuan dari Disperkimta, kemudian dari Basnas, Korpri yang selama ini saya tahu itu bantuan untuk RTLH ya, masyarakat yang membutuhkan, terutama yang ada penderita TBC ataupun masyarakat miskin lainnya yang tidak mampu juga. Mungkin Ibu kayak kalau cara penanganannya itu kan kalau TBC biasanya kayak orang yang nggak terpaparnya kayak merasa itu terkena TBC nggak menular, kayak merasa dikucilkan gitu. Tuh gimana cara kita ngasih tahu buat kita tuh nggak boleh mengucilkan mereka gitu ke masyarakat yang ada ya? Iya. Kita juga ada upaya menggandeng tangan dengan organisasi masyarakat ya, ada Muslimat, NU, Fatayat yang agama ya, dengan basic agama itu mungkin nanti dari pihak pemuka agama, tokoh agama ikut membantu memberikan edukasi ke masyarakat ya, karena kan memang dalam ajaran agama salah satunya kan kita tidak boleh mengucilkan, membeda-bedakan ya dengan
saudara, teman, ya gitu kan, itu semuanya kan saudara gitu. Ya kita berikan penjelasan bahwa TBC itu sebenarnya bukan penyakit yang memalukan, justru kalau tidak kita tangani akan bisa menular ya, dan itu pokoknya menghilangkan stigma anggapan negatif gitu. Kita sampaikan ke masyarakat gitu, karena itu sebenarnya bukan penyakit turunan, bukan penyakit memalukan, tapi penyakit yang justru menular. Kalau kita malu, kita istilahnya menyembunyikan, justru itu akan menjadi bahaya, membahayakan semua yang dalam satu rumah itu, bahkan tetangga yang biasa istilahnya bergaul ya, bergaul, komunikasi dalam ini kan menular. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan terakhir, yaitu harapan Ibu untuk depannya untuk masa depan di kesehatan masyarakat ini di Kecamatan Menerja, dan bagaimana para generasi muda untuk mendukung kebijakan kesehatan yang lebih baik ke depan. Harapan saya sih masyarakat ini lebih istilahnya mengimplementasikan apa ya, melakukan perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya ketika ada penyuluhan hanya didengar, tapi benar-benar dilakukan kayak gitu. Karena petugas kesehatan kan hanya memfasilitasi ya, mau sehat dan tidak sehatnya kan bergantung dari orangnya itu juga ya. Makanya yang terpenting juga dari perilaku dari masyarakatnya juga gitu. Kalau masyarakatnya tidak bisa menerapkan kayak gitu, istilahnya punya semangat untuk hidup sehat, ya mungkin agak susah juga ya. Ya dari mulai perilaku untuk menjaga lingkungan yang sehat, kan dimulai dari lingkungan sehat ya di keluarganya, kemudian dari pola makan ya juga gitu. Kalau secara ekonomi sih sekarang juga banyak kan ya bantuan dari pemerintah, dari kesehatan ya, semuanya kan itu untuk upaya membantu, tapi itu juga bergantung dari si masyarakatnya juga ya. Kalau diberi bantuan terus tidak ada upaya untuk istilahnya mandiri juga susah gitu. Makanya harus bareng-bareng lah ya antara petugas kesehatan dan masyarakat. Iya, harus saling kerjasama, benar-benar berusaha untuk berperilaku hidup bersih sehingga penyakit itu tidak akan mudah menghidupi ke kita ya, ke tubuh kita, baik yang terutama yang di masyarakat itu kayak gitu. Perilaku hidup bersih kan banyak ya, perilaku hidup bersih dari secara fisik, lingkungan ya. Kalau generasi muda ya, apalagi nih generasi muda yang masih punya istilahnya energi ya, semangat yang lebih, jangan kalah dengan yang sudah tua-tua ya, jangan sampai kalah dengan semangatnya ya. Itu harus lebih energi, lebih semangat lagi untuk menggaungkan itu perilaku hidup bersih itu agar masyarakat itu lebih sehat ya. Karena kan ada banyak upaya sebenarnya untuk mencegah agar kita terhindar dari berbagai penyakit ya. Yang PTM itu kan ada cerdik ya, itu cerdik itu untuk penyakit tidak menular ya. Kalau untuk penyakit menular ya PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat ya, dari semua, dari lingkungannya, dari anak-anak, ibu hamil, remaja, dewasa, lansia ya, itu kan semuanya punya ada cara untuk kita bisa hidup sehat sehingga terhindar dari segala penyakit. Itu juga harus bisa menjadi contoh juga, contoh teladan, bukan hanya bisa berbicara tapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk perilaku juga, perilaku yang sehat, contoh yang sehat kayak gitu. Karena apalagi sekarang gaya hidup ya, sekarang anak-anak kan pada mager, dan makanannya juga, dari mulai makanannya, dari media ya yang menjadi pola hidup kita jadi tidak sehat, dan itu perlu dihindari. Kita harus mencontohkan ya, jadi bukan hanya sekedar ngomong tapi benar-benar diwujudkan dalam perilaku hidup sehat itu untuk anak-anak muda yang sekarang ya, dari perilaku HP itu ya, makanan juga sekarang kan banyak produk makanan yang fast food, cepat saji ya, yang banyak bahan makanan tambahan yang pengawetnya itu. Di samping sebagai teladan bisa memberi contoh, bisa istilahnya mengajak ya, agar kalau mau mengajak sementara diri kita masih belum bisa hidup sehat ya,
sama aja biasanya yang mau diajak kan biasanya melihat figur yang ngajak dulu, sudah hidup sehat, hidup bersih apa belum, kayak gitu kan. Gitu. Mungkin untuk tanya sih Kak Ibu, alhamdulillah mungkin untuk kata Ibu, terima kasih untuk waktu yang berharganya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih untuk kesempatan yang berharga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.